Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa. Pertanyaan setelah jeda, Pak Mustaqim, menurut Bapak ini efektif gak yang sistem konvensional ini? Ya, penanganan sampah kita udah tertinggal lama sih ya dibandingkan kota-kota besar di negara-negara luar. Ya, yang paling gampang kita lihat Singapura lah. Kalau memang mau apple to apple, Jakarta dengan Singapura gitu. Nah, kalau Jakarta hari ini masih ngumpulin sampah kemudian open dumping, ya ini sudah ketinggalan jauh. Dan itu sebenarnya 12 tahun yang lalu Pak Yayat sudah mengantisipasi ini ya, bahwa akan terjadi seperti ini gitu. Nah, ITF lah ya, yang solusi terdekat itu memang pembangkit listrik. Tapi memang volume yang akan dibangun di Sunter itu kapasitasnya baru 2.000 ton. 2.000 ton. Sedangkan volume sampah kita di DKI ini 7.500. Bahkan bisa 8.000-an nanti di tahun 2021 kan. Nah, maka ada beberapa lahan yang memang harus dibebaskan kemudian dibangun kembali. Nah, terkait biaya memang lebih besar biayanya karena bukan pada menjual listriknya gitu, tapi memang pengolahan sampahnya itu. Tapi ke depan kita akan jauh lebih baik dari hari ini. Oke. Baik Pak, apakah masalah ini yang kita hadapi sekarang itu karena minimnya atau lemahnya regulasi atau aturannya seharusnya sudah baik? Dan apakah tata kota ini bisa pengaruhi pengolahan sampah? Ini menarik ya. Aturannya setiap TPS 3R ataupun untuk TPS sama TPA itu kalau mau bagus harusnya masuk di dalam rencana tata ruang kota. Di DKI ini mohon maaf ya, untuk mencari TPS sementara saja yang butuh tanah 200 meter itu sulit. Karena orang agak alergi rumahnya dekat tempat sampah. Resistensi itu belum yang tinggi. Saya pernah membantu Dinas Kebersihan untuk membuat desain bagaimana membuat TPS di tiap kelurahan lah sebelum diangkut. Mungkin TPS itu bisa mereduksi volume sampah sehingga begitu sampai ke Bantar Gebang tidak terlalu besar gitu kan. Ternyata orang alergi. Sama juga nanti dengan ITF dibangun nanti di Sunter itu untuk mendapatkan lahan yang cukup luas untuk tempat penimbunan sampah. Jangan-jangan orang udah teriak dulu tidak mau ada sampah di tempatnya. Itu menjadi sebuah perdebatan panjang kan. Karena sekali lagi saya mengatakan kita di TPA aja DKI itu punya kewajiban untuk membina lingkungannya. Untuk mengangkut sampahnya saja Bekasi menerapkan sistem truk yang tidak boleh membuang limbah cair dari sampah itu sampai jatuh di pinggir jalan, misalnya teteran. Ini berarti sangat tinggi standar yang diupayakan. Jadi mau tidak mau, untuk penetapan lokasi, masukkan dia di dalam rencana tata ruang, baik dari TPS-nya, TPS 3R-nya, TPS sampai dengan TPA-nya. Kemudian kedua, untuk lokasi ITF-nya juga harus ditetapkan. Nah, ketiga, itu bagaimana penetapannya dalam konteks pengadaan tanahnya. Tadi dikatakan oleh Pak Hakim bahwa pengadaan tanah ini penting. Nah, di sini harga. Baru nanti persoalan menarik adalah bagaimana bisa membuat masyarakat pun bisa bekerja sama di dalamnya. Kalau tanpa itu berat. Selama orang mendengar sampah, orang langsung alergi. Seakan-akan sampah itu harus dijauhi, harus dihindari. Itu pekerjaan paling besar untuk membangun kesadaran di masyarakat. Itu PR kita sebetulnya. Jadi tempatnya ya harus ditetapkan. Ya, tempatnya ditetapkan. Dan memang sekali lagi tanpa ada penetapan itu agak berat. Karena beberapa kasus yang saya bantu misalnya di beberapa kota di sekitar Jakarta, seperti Jakarta itu misalnya harus ada 2 TPA. Satu ada di Bantar Gebang yang Bekasi, satu lagi sebetulnya direncanakan di Tangerang. Tapi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang langsung ditolak, langsung alih fungsinya dirubah, tidak untuk sampah. Nah, di sini kita kesulitan ya kan untuk timur dengan baratnya seperti itu. Maka kalau tanpa ada penetapan maka agak sulit. Bahkan BKI dulu pernah kerjasama dengan Kabupaten Bogor untuk membangun TPST. Itu juga ditolak karena ada benturan dengan persoalan tata ruangnya di dalam itu. Baik Pak. Jadi berarti ini masalah sosialisasi bukan dari regulasinya menurut Pak? Regulasi udah cukup banyak ya. Bahkan Presiden sekarang sudah ikut turun gunung ini. Seharusnya kan tingkat menteri, tingkat gubernur saja seharusnya sudah selesai. Nah, memang penanganan sampah ini serius dan regulasi yang ada sudah cukup, tinggal eksekusinya saja. Baik Pak, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di Newsroom.